Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, para wakasek, ibu bapak guru hebat, SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali komunitas pembelajar yang episode ke-30. Semoga kegiatan ini terus berlanjut dan memiliki kemanfaatan. Bapak Ujang Saifuddin. Baik Bapak Ibu hebat, ketemu lagi di Kombal kita di episode 30. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 5 Sukabumi, Bapak Dr. Haji Pradesa, dan yang saya hormati rekan-rekan guru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak Ibu. Rampes, Rahayu. Ya, Bapak Ibu, saya untuk memberikan berbagi praktek baik. Sebentar saya mau share screen. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya pada malam ini. Sebelum saya mulai, ini bukan mengajari Bapak Ibu ya, ini saya di sini hanya berbagi materi yang telah saya dapatkan sebelumnya. Dengan tema kita hari ini adalah sekolah ramah anak dan harmonis, yaitu strategi menerapkan pembiasaan positif. Nah, di sini ada kalimat dalam tanda kurung yaitu budaya positif. Nah, di mana nanti pembiasaan positif ini diharapkan akan menjadi budaya positif. Oke, Bapak Ibu, ini ada kesepakatan diskusi kita hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu harus menjalaninya dengan bahagia seperti yang pertama. Yang kedua, harus saling menghargai. Jadi tidak boleh ada yang nanti setelah diskusi kapan saya gak enak nih misalkan ada tanggapan dari enggak ya, kita saling menghargai. Ketiga, saling menyimak dengan antusias. Yang keempat, harus semangat Bapak Ibu di malam ini pasti setelah kegiatan yang padat di sepanjang hari, malam hari kita harus online lagi, semoga Bapak Ibu semangat. Dan yang kelima, jika Bapak Ibu berkenan, saya ingin on-cam karena sok keengnya Bapak Ibu kami menuju online, misalnya saya tinggal gitu. Jika berkenan dan memungkinkan ya. Oke, kemudian selanjutnya di sini, nah ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Mungkin apa? Ini di layar, apakah Anda setuju dengan pernyataan? Nah, Bapak Ibu nanti diperbolehkan membuka mic-nya. Nah, nanti Bapak Ibu hanya menjawab ya atau tidak aja di sini. Nah, kira-kira yang pertama di sini, budaya positif sekolah, atau Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat kalau tidak di mic-nya susah ya. Oke, yang pertama, apakah budaya positif di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah? Yang pertama. Yang kedua, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi di sini pertanyaan, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian yang ketiga, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa kita jawab setelah kita melihat materi di depan nanti ya. Oke. Nah, ini ada konsep inti budaya positif, Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, ada motivasi perilaku manusia. Yang keenam, ada posisi kontrol guru. Yang ketujuh, ada keyakinan klausur, ini yang keenam. Dan yang terakhir, ada segitiga institusi. Nah, walaupun di sini sepertinya banyak, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa tepat waktu dan tidak melebihi waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Ini kemarin
sudah ada beberapa rekan guru kita ya yang telah ikut bergabung ketika saya memberikan praktek ini. Di sini ada orang A dan orang B, jadi ini inti ceritanya. Ada yang bertugas sebagai A dan ada yang bertugas sebagai B. Nah, yang B ini adalah orang yang mencoba membuka kepalan tangan. Yang A ini adalah orang yang mengepalkan tangan. Jadi diibaratkan orang A ini mengepalkan tangan, di tangannya itu terdapat sesuatu yang paling berharga gitu. Nah, si orang B ini harus mencoba membuka kepalan tangan tersebut. Boleh dengan cara membujuk, misalkan memberikan uang atau ancaman, intimidasi dan lain sebagainya. Yang akhirnya pokoknya supaya si B ini bisa membuka kepalan tangan si A. Dan ternyata Bapak Ibu setelah praktik kemarin, ternyata orang A ini tidak mau membuka kepalan tangannya. Nah, apa maksudnya? Nah, di sini maksudnya adalah ketika pembelajaran dengan paradigma baru ini, kan kita sebagai manusia atau murid kita di sekolah itu kan dibekali dengan akal, pikiran, dan hati nurani ya. Nah, ketika kita mau membujuk seperti apapun, mau mengintimidasi, mau mengancam, mau menyuruh-nyuruh misalkan, selama murid itu dia tidak mau membuka hati nuraninya, tidak membuka hatinya, kita mau bagaimanapun juga tidak akan bisa ibaratnya menyuruh murid tersebut. Nah, dan ini pembelajaran dengan paradigma baru ini itu dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini ketika pembelajaran berdiferensiasi ini harus sesuai dengan yang ini Bapak Ibu. Ada profil pelajar Pancasila ya. Yang bawah itu benar kritis, kreatif, bergotong royong, mandiri, kemudian ada beriman, bertakwa. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah menekankan kepada ini Bapak Ibu, kepada pembelajaran berdiferensiasi. Ini selanjutnya ada miskonsepsi teori kontrol. Ini menurut Dr. William Glasser. Pertama di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Ternyata yang berdasarkan praktik yang tadi, yang kepalan tangan, kan mau gimana pun juga selama orangnya tidak mau mengikuti apa yang disuruh gitu, dalam artian tidak mau membuka hatinya, ini tidak bisa murid itu dikontrol gitu. Jadi harus ada dorongan dari dalam diri murid. Yang kedua di sini ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter katanya. Tapi ini miskonsepsi Bapak Ibu, ternyata kritik yang membangun kadang membuat murid tidak percaya diri. Kritik itu bagaimana kalau misalkan muridnya sakit hati Bapak Ibu, ketika dikritikan gimana gitu ya perasaan kegiatannya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah ini akan terjadi ketergantungan dan tidak mandiri. Dan tidak semua penguatan positif ini akan efektif dan bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang biasanya. Dan yang terakhir di sini ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa katanya. Yang tadi yang ternyata murid menentukan pilihan adalah hak setiap manusia. Jadi kita tidak bisa memaksa orang supaya bertindak sesuai dengan keinginan kita gitu sebagai guru. Nah ini adalah miskonsepsi teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Sama gitu, tapi berdasarkan harus melihat berdasarkan teori kontrol, yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Atau seperti yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Nah ini adalah tabel lain tentang miskonsepsi teori kontrol. Kemudian selanjutnya ada disiplin positif. Di sini saya bacakan. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, atau yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid Socrates dan Plato katanya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita di sini kan disiplin itu biasanya
menjadi suatu hal yang negatif ya ketika murid kita menolak kamu harus disiplin misalkan. Kadang itu adalah hal yang negatif itu di pikiran mereka gitu. Kata disiplin ini seperti halnya ada aturan yang memaksa kita harus seperti itu gitu. Padahal kalau kita lihat dari bahasa Latinnya sendiri ini adalah belajar. Berarti ketika ada seseorang harus disiplin, berarti dia harus terus belajar. Belajar untuk apa? Tentunya belajar untuk nilai-nilai yang positif. Jadi mindset di kita itu ketika mendengar kata disiplin ya itu tadi ya kesannya itu negatif gitu. Padahal kalau dilihat dari sini kesannya bagus gitu kan ya, artinya adalah belajar. Nah, ini adalah mindset yang harus kita rubah pada diri murid. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilainya disepakati bersama, kemudian dia lepas dari bangsa, agama, atau latar belakang. Yang pertama ada tentang profil pelajar Pancasila. Itu nilainya beriman, takwa, baku yang berkebinekaan, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian yang ada dari PYP yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, antusias, empati, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan terakhir di sini ada keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, seorang itu harus lurus hatinya, kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri, atau memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang ini harus diterapkan di dalam diri murid. Selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada berapa kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu di sini? Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, ada bertahan hidup. Apa saja poin-poinnya? Ada seperti makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, ini adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dari bertahan hidup. Yang kedua, manusia itu ternyata butuh kasih sayang dan rasa diterima. Seperti apa aja di sini? Di sini dikatakan dipedulikan, kemudian berbagi, ada kerjasama, kemudian menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan, seperti harga diri, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Dan yang selanjutnya ada kebebasan, seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir dari 5 kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan, seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, semua ini dari kelima kebutuhan dasar manusia ini ternyata ini harus dipenuhi Bapak Ibu oleh kita sebagai guru ataupun oleh murid kita. Kenapa? Karena jika salah satu saja di sini kita tidak mempunyai ini, itu pasti akan berdampak ke sikap kita atau perilaku kita. Misalkan di sini di kesenangan misalkan, kita misalkan tidak punya rasa humor misalkan, tidak pernah tertawa, wah rasanya itu manusia atau bukan gitu kan ketika ada orang yang sedang dia misalkan tidak bisa tertawa atau marah-marah terus setiap harinya. Nah, itu harus berarti ada faktor apa? Nah, berarti di sini salah satu kebutuhan dasar manusianya dia tidak terpenuhi. Nah, di sini harus terpenuhi kenapa? Untuk menciptakan hal positif dalam dirinya sendiri. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi perilaku manusia dibagi 2, Bapak Ibu. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik, di sini poinnya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, pertanyaannya, kira-kira kita harus ada di mana atau harus seperti apa? Nah,
di dalam budaya positif ini, dalam materinya, kita ditekankan untuk mempunyai motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Kenapa kalau motivasi intrinsik kayak gini, misalkan, sekarang kan suka banyak ya konten tuh misalkan yang bagi-bagi uang, bagi-bagi makanan misalkan ya. Nah, tapi mereka sambil membuat video gitu. Nah, berarti itu kira-kira untuk apa? Untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, atau memang dari dirinya sendiri dia ingin lebih baik gitu. Kemudian misalkan ada siswa misalkan dia selalu datang pagi ke sekolahnya. Nah, itu kira-kira siswa itu kenapa? Apakah siswa itu datang pagi-pagi itu hanya untuk menghindari hukuman atau teguran dari guru, atau memang dia ingin menjadi orang yang disiplin? Nah, kira-kira seperti apa? Nah, di sini yang diharapkan dari motivasi perilaku manusia itu adalah motivasi intrinsiknya, Bapak Ibu, dari materi ini, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Jadi bukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk mendapatkan imbalan misalkan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini tentang motivasi perilaku manusia ada dua. Jadi ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Nah, di sini ada siapa nih? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya, kata beliau, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti berhubungan dengan yang tadi, Bapak Ibu, ketika motivasi kita atau motivasi muridnya itu masih dalam bentuk ekstrinsik, berarti murid tersebut belum merdeka. Tapi kalau misalkan motivasi intrinsiknya sudah keluar, misalkan sudah menurut motivasi dalam diri, berarti orang tersebut sudah merdeka. Kalau merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara ya, tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi bisa memerintah diri sendiri. Nah, itu orang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Oke. Sini ada 3 tabel, 3 kolom, Bapak Ibu, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang hukuman di sini, dia pertama tidak terencana, yang kedua murid tidak dilibatkan, kemudian yang ketiga bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian di sini ada konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai aturan. Kemudian murid tetap dibuat hukuman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang terakhir ada restitusi, itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari jalan keluarnya. Di materi yang saya dapatkan, ini kita sebagai guru tidak boleh berada di hukuman katanya. Nah, harus gimana posisi kita? Posisi kita seminimal mungkin berada di konsekuensi, dan yang paling bagus itu berada di restitusi. Kenapa? Karena ketika ada hukuman, misalkan ada murid yang terlambat misalkan, nah si murid itu disuruh lari lapangan upacara misalkan sebanyak 5 kali, nah berarti itu maksudnya hukuman. Tapi kalau konsekuensi, misalkan si murid itu bisa memberikan, kan di sini dikatakan murid terencana disepakati sesuai peraturan. Nah, maksud di sini adalah guru mendiskusikan dengan murid ketika ada pelanggaran yang terjadi, ketika ada hukumannya atau konsekuensi, itu adalah hal yang disepakati, berarti itu maksudnya ke dalam konsekuensi. Tapi tetap murid tidak nyaman. Kenapa? Karena disuruh melakukan yang sifatnya hukuman. Tapi kalau di sini ada restitusi, restitusi ini tidak menghukum, tapi dia seperti mau ngobrol dulu, mencari alasannya kenapa bisa terlambat, misalkan, kemudian menanyakan kepada murid tersebut apa langkah selanjutnya supaya murid tersebut tidak terlambat lagi. Nah, berarti di sini ada hubungannya terkait dengan motivasi tadi, Bapak Ibu, antara motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Karena diharapkan kita ketika menggunakan restitusi ini akan memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid, seperti itu.
selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Nah, kira-kira yang di layar ini Bapak Ibu berada di posisi mana nih? Apakah sebagai penghukum, kemudian di sini ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada posisi sebagai teman, terus ada posisi sebagai pemantau, dan terakhir ada posisi sebagai manajer. Nah, dari posisi 5 kontrol guru ini, kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana? Nah, kemudian untuk kurikulum sekarang atau pembelajaran sekarang, kita itu kira-kira harus berada di mana sih? Gitu kan. Nah, kita bahas sekarang. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Di sini yang tadi ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, dan sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kalau sebagai penghukum, di sini kan di kolom yang pertama ada guru berbuat, kemudian ada guru berkata, ada hasilnya, outputnya, kemudian ada kaitan dengan dunia berkualitas, ada murid berkata, dan ada dampak pada murid. Kalau guru menghukum, dia akan menghardik, kemudian akan menunjuk-nunjuk, kemudian akan menyakiti, dan akan menyindir. Kalau membuat orang merasa bersalah, dia akan berceramah, kemudian gurunya akan mengatakan seharusnya misalkan ibu kecewa atau bapak kecewa misalkan. Kemudian kalau gurunya memposisikan diri sebagai teman, gurunya itu akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa misalkan kali ini misalkan. Untuk kedepannya jangan gitu lagi ya. Nah, berarti kalau gurunya berkata seperti itu, berarti guru tersebut berada di posisi sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya ada posisi guru sebagai pemantau. Nah, misalkan kalau sebagai pemantau, kayak yang tadi kayak seperti ada konsekuensi gitu. Siapa nih murid yang terlambat, misalkan ini, misalkan. Nah, dipantaunya apa? Dipantaunya dalam murid tersebut menyelesaikan konsekuensi yang diterima akibat melanggar peraturan atau kesepakatan. Kemudian yang terakhir ada posisi guru sebagai manajer. Ini kalau sebagai manajer ya layaknya seperti manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu, lebih kepada mengobrol, tapi tetap pada akhirnya harus ada jalan keluar. Tapi jalan keluar ini adalah yang dikatakan oleh murid tersebut gitu. Jadi kita membimbing supaya murid tersebut bisa menemukan jalan keluarnya gitu, tanpa proses konsekuensi dan tanpa adanya hukuman gitu. Ini adalah 5 posisi kontrol guru, ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat hasilnya di sini Bapak Ibu, di kolom yang paling kiri. Ketika gurunya menghukum, maka hasil terhadap muridnya akan memberontak, kemudian menyalahkan orang lain atau berbohong. Ketika gurunya berada di dalam membuat orang merasa bersalah, muridnya akan menyembunyikan atau menyangkal atau juga berbohong. Gimana kalau gurunya berada di posisi sebagai teman? Muridnya itu akan ketergantungan. Curhat misalkan atau apa, berarti posisi gurunya itu dia berada di sebagai teman. Bagaimana kalau posisi gurunya sebagai pemantau? Ya ini akan menyesuaikan diri, gue diawasi misalkan. Contoh misalkan di dalam kelas kita sedang mengajar. Misalkan gurunya sedang memberikan tugas tapi tidak mengawasi anaknya, misalkan main game gitu. Tapi kalau gurunya mengawasi, misalkan dia nggak main game di HP. Nah ini kalau posisi gurunya sebagai pemantau. Bagaimana kalau posisi gurunya sebagai manajer? Apa yang dihasilkan? Nah, jadi si anak murid itu akan menguatkan pribadi gitu. Berarti ini akan mematahkan posisi guru sebagai pemantau, teman, membuat orang merasa bersalah, dan penghukum. Jadi ini adalah untuk meningkatkan motivasi intrinsik gitu. Jadi mengapa guru harus berada di posisi sebagai manajer? Nah, ini dari materi ini ya Bapak Ibu. Oke, ini ada tabel. Ini contoh Bapak Ibu, ada yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, berarti guru tersebut berada di posisi membuat orang merasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti posisi guru tersebut sebagai penghukum.
Kemudian gurunya misalkan berkata, ayolah lakukan demi Bapak Ibu, dia berarti sebagai teman posisinya. Kemudian di sini, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Berarti dia pemantau gurunya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, berarti kalau ada pernyataan seperti ini, berarti guru tersebut berada di posisi sebagai manajer. Kemudian pernyataan yang terakhir untuk kamu selalu yang paling terakhir. Nah, berarti di sini posisinya guru tersebut sebagai penghukum. Ini contoh yang tadi masih sama. Ini yang sebagai manajer contohnya. Gurunya mengatakan, apa kamu tahu kesalahanmu? Misalnya, kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Nah, berarti kalau ada pernyataan-pernyataan seperti ini, posisi guru tersebut berada di posisi sebagai manajer. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa ya Bapak Ibu ini? Posisi kontrol ini. Saya mau coba menjawab, Bapak Ibu. Mungkin teman ya. Silakan Bapak Ibu. Tuan? Yang lain? Sebagai teman. Sebagai teman, Pak Ahmad. Yang lain? Ya, silakan. Rasa bersalah? Ada lagi? Saya kecewa dengan kamu. Ya ini ya. Kemudian yang kedua, coba. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Bersalah. Penghukum? Penghukum ya, betul ya, ini penghukum. Kalau yang ini tadi pembuat merasa salah ya. Kemudian kalau yang ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajerial. Ya betul, Bapak Ibu, ini adalah posisi manajer ya. Kemudian yang ini Bapak Ibu? Teman ini. Bukan Bapak Ibu. Nah ini posisinya sebagai teman, betul Bapak Ibu. Yang ini Bapak Ibu. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukum. Penghukum, betul. Ini adalah posisi penghukum. Oke, di sini ada contoh kasus. Saya bacakan Bapak Ibu. Jadi di sini ceritanya itu, Ibu Dani ini adalah seorang guru bahasa Inggris. Nah, jadi dia sedang menjelaskan pelajarannya biasa di depan kelas. Tapi ternyata Bapak Ibu di sini ceritanya ada siswa bernama Fajar. Dia ketika pelajaran bahasa Inggris selalu tidur-tiduran dan selalu cuek gitu kan. Sehingga guru Ibu Dani ini kesal mungkin ya. Kemudian menyuruh Fajar untuk pergi ke depan papan tulis untuk mengerjakan salah satu soal yang ada di depan. Nah, tetapi Fajar ini ketika mau ke depan itu dia malas-malasan gitu kan. Kemudian sampai di depan juga dia tidak mengerjakannya karena tidak bisa. Dan si ibu ini dia berkata katanya di sini, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan katanya. Sudah sana duduk kembali. Kemudian guru tersebut melempar yang lain, ada yang bisa enggak gitu kan, yang menjawab soal ini. Kemudian Fajar pun di sini duduk ke bangkunya. Nah, hal seperti ini katanya di sini sudah sering terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Nah, pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu, dan Ibu Dani pun menjawab lirih katanya. Gimana kamu Fajar, katanya, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu? Nah, Fajar pun diam katanya dan membisu. Nah, dari contoh kasus ini, kira-kira posisi Ibu Dani ini berada di posisi kontrol yang mana nih Bapak Ibu? Bersalah. Buat rasa bersalah? Ya. Rasa bersalah ya.
Ya, betul ya. Di sini adalah ibu dan ini posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, walaupun misalkan kita tadi membaca ada Fajar ini disuruh ke depan, itu kan seperti posisi menghukum ya, tapi ternyata ibu dan ini menekankannya kepada rasa bersalah, posisi kontrol. Kenapa? Karena yang itu ya, kalimatnya yang ini. Gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya, gitu kan. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Nah, tapi ibu ini menekankan atau berada pada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah yang banyak menggunakan kesepakatan kelas ketika awal pembelajaran. Nah, di sini dikatakan kenapa keyakinan, kan kalau di kelas kan kesepakatan ya biasanya. Nah, kalau di sini keyakinan kelas, tapi mengapa bukan peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Jadi antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas, Bapak Ibu, ternyata itu dua hal yang berbeda. Nah, di sini ada contoh kasus. Ada pertanyaan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat pembelajaran? Nah, yang pertama, mengapa kita harus menggunakan helm? Kira-kira di sini hasilnya itu kenapa Bapak Ibu harus menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan? Takut ditilang, boleh. Apalagi nih Bapak Ibu yang lain. Pak Egi menjawab takut ditilang. Polisi. Kebanyakannya takut ditilang, bukan kesadaran untuk selamat. Betul ya Pak ya. Kebanyakannya takut ditilang. Nah, jadi kalau melihat ke dalam peraturan takut ditilang, tapi kan kalau untuk meningkatkan motivasi indeksnya, jadi di sini harus kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kan kalau kita melihat keyakinannya kan untuk keselamatannya Bapak Ibu ya, sehingga kita menggunakan helm. Tapi kalau takut ditilang ada polisi pakai helm, nggak ada polisi lepaskan wae. Nah, kalau melihat ke dalam peraturan yang tadi takut ditilang, kalau melihat nilai-nilai keyakinannya itu adalah untuk keselamatan diri. Nah, itulah mengapa katanya harus keyakinan, mengapa tidak peraturan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu bagiannya, karena kalau peraturan ini seperti apa ya, seperti bawang merah yang dibagi dua, dibelah. Ini ada kulit paling luar dan kulit paling dalam. Nah, kalau peraturan kelas ini lingkarannya kecil karena hanya serangkaian peraturan yang tadi. Tapi kalau keyakinan ini lebih luas jangkauannya. Kemudian ketika kita sudah bisa menerapkan keyakinan kelas dari peraturannya berubah menjadi keyakinan kelas, ini diharapkan menjadi lingkungan yang positif di lingkaran yang berwarna kuning ini. Kemudian setelah lingkungannya positif, itu diharapkan menjadi budaya positif karena berbeda ya Bapak Ibu antara kebiasaan positif dengan budaya positif. Kalau kebiasaan positif itu seperti yang tadi, seperti hanya melihat aturan gitu, misalkan kalau ada gurunya misalkan belajar, nggak ada gurunya misalkan main game atau apa, ada tugas yang mengerjakan. Tapi kalau sudah berubah ke dalam budaya positif, itu akan menciptakan suatu kebiasaan tanpa ada pemantau pun gitu, dia berjalan sendirinya gitu kebudayaannya. Jadi suatu kebiasaan yang turun-temurun gitu kan. Tidak ada pantauan pun akan terus berjalan. Nah, itu diharapkan nanti ke sini Bapak Ibu dari materi ini. Dari peraturan, kemudian berubah jadi keyakinan, kemudian terciptanya lingkungan positif, dan akhirnya tercipta budaya positif. Oke, di sini selanjutnya ada pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, pernyataannya universal, kemudian pernyataannya positif, kemudian sesuai kondisi kelas, mudah diingat, dan semua terlibat.
Jadi kalau keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, kalau kesepakatan kan itu poin-poinnya banyak ya, seperti misalkan buang sampah sembarangan, misalkan hargai, jangan mengobrol di kelas, atau perhatikan guru ketika sedang menjelaskan, misalkan itu kan serangkaian-serangkaian peraturan. Tapi dari misalkan ada 10 peraturan, nah itu kita bisa kerucutkan kalau membentuk keyakinan Bapak Ibu, misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Itu kan keyakinannya itu kan bernilai seperti apa, misalkan kebersihan, misalkan tanggung jawab. Jadi dari kesepakatan kelas atau peraturan kelas itu yang poinnya misalkan banyak, ketika dibuat ke dalam bentuk keyakinan, itu akan menjadi poin-poin yang lebih sedikit gitu, dan diharapkan itu ketika poinnya sedikit dapat diingat oleh semua murid. Kemudian di sini katanya semua terlibat. Kita melibatkan semua murid ketika kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah ini contohnya. Pertama misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti kan nilai keyakinannya adalah bertanggung jawab. Kemudian dalam kelas misalkan dilarang mengganggu orang lain ketika sedang belajar mengajar, tapi nilai keyakinannya adalah menghormati orang lain. Gitu kan. Atau di sini dilarang melakukan kekerasan, nilai keyakinannya apa aja, misalkan bisa keselamatan dan bisa menghormati orang lain. Kemudian contoh lain di sini, jangan berlari di kelas atau koridor, berarti nilai keyakinannya adalah keselamatan. Karena yang tadi, kalau misalkan si anaknya hanya melihat peraturan, jangan berlari di kelas, misalkan berlari di kelas, misalkan ketika tidak ada guru, ya mungkin aja mereka misalkan lari-lari, loncat-loncat di dalam kelas, naik-naik bangku, misalkan. Tapi kalau itu sudah menjadi keyakinan di dalam diri mereka, ketika tidak ada guru pun, tidak ada kita pun, itu akan terus diterapkan oleh siswa. Atau dalam hal lain yang tadi motivasi intrinsiknya sudah muncul ya. Oke, nah di sini ada dihukum oleh penghargaan, Bapak Ibu. Ternyata di kurikulum sekarang ini reward ini tidak dianjurkan. Kenapa? Nah ini poin-poinnya. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, katanya Pak Ibu, penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, contohnya yang ini, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi misalkan gini, siapa misalkan yang bisa jawab pertanyaan Bapak nih, misalkan nomor sekian, yang bisa menjawab nanti dikasih coklat silver coin katanya. Nah, ketika ada reward seperti itu, berarti si anaknya itu ketika menjawab soal tersebut bukan karena dia ingin bisa atau ingin berusaha bisa menjawab, tetapi karena dia ingin mendapatkan hadiahnya gitu. Nah, di materi yang saya dapatkan ini, di kurikulum sekarang, katanya ini penghargaan ini, reward ini tidak dianjurkan untuk diterapkan ke dalam diri murid. Kenapa? Takutnya motivasi intrinsiknya tidak muncul gitu. Selanjutnya, ini ada tabel, kita lewat aja ya Bapak Ibu. Karena ini hanya untuk melihat ini hukuman atau konsekuensi gitu. Saya bacakan aja deh salah satu ya. Di sini mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat bersekolah. Nah ini merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket. Ini hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya Bapak Ibu. Kemudian murid diminta push up. Hukuman ya. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang tadi coret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna yang sesuai, misalkan. Ini hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, itu hukuman. Kemudian
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Itu konsekuensi. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Itu konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diinginkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Itu apa ya Bapak Ibu? Kira-kira hukuman ya. Terakhir, yang selanjutnya, terlambat hadir di pelajaran, misalkan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai. Ini konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini hukuman. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ya, ini hukuman, ini bertolak belakang ya. Karena membersihkan WC karena mematahkan pensil. Nah ini terakhir ada segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi ini adalah yang tadi kan ya ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi yang terakhir tuh. Nah segitiga restitusi ini untuk menghilangkan konsekuensi dan hukuman, terutama untuk menghilangkan hukuman terhadap murid. Nah kita lihat Bapak Ibu di sini ada menanyakan keyakinan, kemudian ada menstabilkan identitas, dan ada validasi tindakan yang salah. Jadi kira-kira yang mana dulu nih Bapak Ibu? Yang pertama adalah yang menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak, jadi ceritanya itu, ini ada salah satu anak yang melanggar kesepakatan kelas atau yang melanggar keyakinan kelas gitu, atau peraturan sekolah dan lain sebagainya. Pertama, kita menstabilkan identitas. Nah di sini ya ibaratnya kita basa-basi atau mengobrol di awal dengan murid tersebut. Di sini salah satu contoh kalimatnya, misalkan berbuat salah itu wajar, kemudian tidak ada manusia yang sempurna, misalkan, atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi, misalkan, atau contoh lain di sini, kamu berhak merasa begitu. Nah ini adalah salah satu langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Ini adalah langkah pertama dalam melakukan segitiga restitusi. Yang kedua, langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian, nah, contoh kalimatnya seperti apa? Misalkan ini salah satu contoh kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau di sini kamu melakukannya karena mempunyai alasan ya, misalkan. Nah, ini untuk apa? Ini untuk membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Contoh misalkan ketika kita sedang mengajar di kelas, ada siswa yang memainkan HP misalkan. Nah, misalkan kita suka kesel ya, Ibu main HP gitu kan, kita lagi ngejelasin malah main HP. Malah pengen marah gitu sebenarnya kan, tapi ternyata dari materi yang saya sudah dapatkan, oh itu tidak boleh katanya, kita harus melakukan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Nah ini yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Di sini contoh kalimatnya, apa keyakinan kelas kita, misalkan nilai apa yang telah disepakati bersama dan apa yang telah kamu tidak patuhi, atau misalkan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, misalkan kamu menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk melakukan segitiga restitusi yang tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga, yang kedua validasi tindakan salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan gitu. Contohnya yang tadi ya, yang siswa itu misalkan main HP di kelas, misalkan kita panggil gitu kan, gimana misalkan basa-basi dulu, gimana misalkan hari ini di sekolah, misalkan oh senang, misalkan kami misalkan kenapa misalkan, tahu nggak dipanggil ke sini, misalkan dipanggil sama bapak ibu misalkan, nggak tahu misalkan si anak itu, ya kita ceritakan ya tadi kamu bermain HP ketika sedang pelajaran
ya nggak apa-apa misalkan kan. Semua mungkin kamu ingin mengecek ada panggilan masuk atau ada panggilan darurat, misalkan di sini validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu misalkan mainkan HP misalkan? Yang tadi kan misalnya anak-anak itu kalau bermain HP di kelas itu bukan untuk melihat panggilan biasanya Bapak Ibu ya. Tapi untuk main game misalnya saya pernah melihat tuh anak di belakang kirain saya kan buka PDF itu atau video pembelajaran pasti lihat main game gitu kan. Nah tapi kalau kita melakukan segitiga restitusi pasti dirasa akan sangat berat mungkin ya, karena anaknya itu kadang kan ngeyel ya, sekali dikasih peringatan kedua ketiga kali masih melakukan hal yang sama. Nah ini adalah langkah-langkah materi segitiga restitusi untuk kita coba terapkan ke murid kita. Kalau kita misalkan tidak langsung menghukum, karena di sini kan yang terakhir ada menanyakan keyakinan, Bapak Ibu. Jadi misalkan kenapa kamu main HP, tahu nggak misalkan keyakinan kelas kita yang kamu langgar, misalkan oh iya tahu Bu, misalkan tahu Pak, kenapa misalkan tidak menghargai guru dan teman misalkan. Nah ini diharapkan walaupun siswanya itu sekali, 2 kali atau 3 kali melakukan kesalahan ketika kita melakukan restitusi ini, diharapkan dia malu gitu kan, kemudian sadar akan kesalahannya dan dia tidak mengulangi kesalahan tersebut di kemudian hari. Nah ini diharapkan siswanya itu sadar atas dirinya sendiri gitu. Jadi bukan karena kita suruh jangan bermain HP di dalam kelas, tapi siswa itu sadar ketika saya bermain HP di dalam kelas, itu berarti saya tidak menghargai guru ketika sedang mengajar di kelas dan saya mengganggu teman-teman ketika di kelas gitu. Jadi diharapkan dengan penerapan segitiga restitusi ini, motivasi intrinsik dalam siswa itu dapat muncul. Kemudian kesimpulan dari terakhir Bapak Ibu, kesimpulan dari materi budaya positif ini adalah dalam penerapan disiplin positif, di sini hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai emong atau manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas atau dirasa kurang dimengerti. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Moderator, Bapak Uceng Saifudin. Terima kasih Pak Irsan atas pemaparan materinya. Mungkin ya agak sedikit menggelitik sekaligus mungkin dalam tanda kutip menghantam karakter kita di kelas. Ya, ketika kita belajar melakukan KBM, mungkin saya sendiri karena ada kalanya jadi seorang penghukum, mungkin sering kali membuat anak merasa bersalah, agak susah untuk menjadi seorang manajer yang baik. Ya mungkin di sini pentingnya pembelajaran berapresiasi sehingga dapat meningkatkan motivasi intrinsik anak ya. Terus hubungannya dengan posisi kontrol kita sebagai guru yang 5 tadi. Ya sehingga nantinya bisa menumbuhkan, melestarikan budaya positif khususnya di SMA 5 Kota Sukabumi. Sekali lagi turun Pak Irsan, silakan Bapak Ibu guru hebat, kalau ada pertanyaan mungkin juga bisa sharing di sini, silahkan. Maka silakan Bapak Guru Ibu hebat. Diantos. Maka Pak Ahmad, maka. Ada Pak Andi Kusnandar yang di chat katanya yang ditampilkan bisa dikirimkan ke Pak Irsan katanya. Ya. Oh bisa Pak, bisa kirim di grup. Terus Ibu Wati di chat ini
ada pertanyaan mungkin bagaimana cara melibatkan Pak Irsan, bagaimana cara melibatkan seluruh komponen sekolah, guru, siswa, dan staf TU dalam proses penerapan pembiasaan positif di lingkungan sekolah, dan bagaimana cara mengukur keberhasilan dalam penerapan pembiasaan positif di lingkungan sekolah. Atur nuhun Bu Wati. Mangga Pak Irsan. Ya baik, terima kasih ya Pak Moderator. Ya, ini ada di komplek ya. Bagaimana cara melibatkan seluruh komponen sekolah, guru, siswa, dan STU? Ya, tentu yang pertama adalah mempunyai pengetahuan mempunyai pengetahuan atau materi dalam budaya positif ini. Salah satunya yang tadi dalam menerapkan segitiga restitusi, atau contoh lainnya dalam jangan memberikan reward ya, karena ternyata penghargaan itu menghukum katanya. Kemudian di sini dalam proses pembiasaan positif lingkungan sekolah, bagaimana cara mengukur keberhasilan dalam penerapan pembiasaan positif lingkungan sekolah. Nah, kalau dari dalam berbicara mengukur keberhasilan, tentu ini diperlukan suatu instrumen mungkin atau suatu pemantau, kalau kita katakan sebagai pemantau. Nah, siapa yang memantau? Nah, yang memantau ini tentu kita semua selaku guru di sekolah, karena kalau mengukur secara tertulis mungkin ini agak sulit ya, tapi kita bisa mengukur dari hasil pengamatan atau observasi. Contohnya misalkan dari yang pertama siswa sering atau banyak yang kesiangan misalkan, kemudian kita menerapkan segitiga restitusi misalkan, dan dampaknya adalah siswa yang sering kesiangan itu berkurang, itu saya rasa bisa dikatakan bahwa menerapkan budaya positif ini mulai berhasil kita terapkan gitu ke siswa-siswa kita. Mungkin seperti itu Ibu Wati. Ibu Wati. Satu nuhun Pak Irsan. Ada Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri Sukabumi, yang saya hormati rekan-rekan guru yang sedang mengikuti webinar ini, dan mudah-mudahan kita bisa menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Irsan. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Irsan yang telah menyampaikan. Sebenarnya saya juga sudah mempelajari di PMM tentang disiplin positif ini, sudah ada sertifikatnya. Hanya memang saya menyampaikan itu karena saya belum bisa memberikan yang contoh yang terbaik, jadi menjadi guru yang contoh yang terbaik untuk itu. Makanya saya belum menyampaikan. Tadinya rencananya pada saat PJUK mau sampaikan, tapi saya pikir apakah saya sudah bisa menjadi yang terbaik dengan pola seperti itu. Nah, makanya terima kasih Pak Ihsan menyampaikan materi ini. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, yang sampaikan Pak Ihsan, memang kita harus bisa secepatnya beradaptasi dengan budaya positif ini. Dan yang pertama itu tadi harus dibuatnya adalah keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas itu bukan hanya bagi wali kelas, tapi Bapak Ibu guru permata pelajaran juga harus dibuatkan keyakinan kelas. Ya. Terus yang berikutnya, kita juga harus bisa mengidentifikasi tadi ya, manajerial bagi anak-anak yang memang saya belum bisa ini menanyakan secara utuh kenapa sih anak-anak itu sering loncat ya, menggunakan tadi kontrol dengan sistem manajerial. Apa sih ya keuntungannya, apa sih kerugiannya. Terus mungkin yang ini juga yang anak-anak sering tidur, mungkin kalau kita menggunakan manajerial maka kita akan mengetahui kenapa sih anak tersebut sampai sering tidur itu. Apakah memang dia bekerja membantu ibunya atau memang tidurnya karena game. Mungkin bisa tadi ini kan diajak diskusi dan mungkin bisa dicari solusi oleh dia sendiri sehingga mudah-mudahan ini tidak terjadi gitu ya.
Jadi tidak sistemnya tadi tidak menghukum lah, tidak menyalahkan, tapi kita coba untuk tadi dengan sistem manajerial. Terus ada, kalau saya sudah menggunakan, meskipun saya tidak tahu nih apakah benar atau tidak, di PJOK saya tidak menggunakan kesiangan, tidak menggunakan sistem hukuman lari atau apapun, tapi saya sudah menyampaikan dari awal gitu ya, dengan kesepakatan keyakinan kelas tadi. Kalau ditanya ke anak-anak sih keyakinan kelas pengennya pada saat terlambat itu apa hukumannya atau konsekuensinya, lari Pak atau push up Pak. Nah, kebanyakan seperti itu. Dan secara ini juga logika lah, kalau olahraga mah lari masih masuk akal. Tapi kan kalau yang misalnya bahasa Inggris, PKN disuruh lari kan tidak masuk akal. Tapi saya mencoba untuk menghukumnya adalah dengan menghafalkan surat Fatihah dengan artinya. Dan sudah disuruh dari awal juga, silahkan hafalkan surat Fatihah dengan artinya. Tapi pada saat pelaksanaan di lapangan, memang ini tidak terjadi karena anak-anak memang tidak menghafalkan. Kebanyakannya Pak ganti aja dengan push up atau squat jump ya, terserah itu mah. Ada kamu yang memilihnya, paling gitu saya yang bisa saya lakukan. Terus di pelajaran terakhir juga saya mencoba untuk menyikapi tentang kegiatan pembelajaran. Misalnya apa yang bisa diambil manfaat dari kegiatan tadi, khususnya dari segi karakter ke anak-anak itu. Sehingga anak-anak itu bisa menyampaikan misalnya disiplin Pak. Itu bagian mungkin kita mencoba untuk menerapkan budaya positif seperti itu. Jadi apa yang sampaikan Pak Ihsan, mudah-mudahan kita lakukan. Dan memang untuk menjadi bukan peraturan sekolah, tapi memang harus ada keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu yang muncul dari mana ya? Dari keyakinan kelas tersebut. Kalau keyakinan kelas, semua kelas wali kelas sudah membuat, maka akan nanti dibuatlah keyakinan sekolah. Itu yang memang harus kita buat bersama-sama tentang keyakinan sekolah. Ya, mudah-mudahan dengan contoh dengan sampaikan Pak Ihsan, kita bisa membuat keyakinan kelas mungkin yang baru ya, yang kita tadi sepakati, terus baru nanti kita ambil bagian-bagian untuk menjadi keyakinan sekolah. Sekali lagi mudah-mudahan dengan adanya ini Bapak Ibu mungkin sudah ada yang melakukan seperti ini ya, sudah ada karena memang misalnya mengikuti PMM tadi. Tapi bagi yang belum, mari kita sama-sama untuk perbaikinya agar memang sekolah kita menjadi sekolah ramah anak dan memiliki budaya yang positif. Saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ahmad, sudah ada yang melakukan budaya positif di kita. Mungkin masih banyak di guru-guru hebat lagi yang sudah melakukannya. Ya. Allah ada. Ya, mungkin ada PR juga ya Pak ya di sekolah kita, mungkin dari keyakinan kelas kita up jadi keyakinan sekolah gitu. Sekolah, betul. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Silakan Bapak Ibu guru hebat yang lain yang bisa sharing atau menanyakan tentang budaya positif di sekolah kita mungkin. Silakan. Kalau waktu Peggy udah lebih 5 menit, 6 menit gimana nih? Ya, saya juga kembali mungkin Ojang, ya, ini satu lagi. Tadi kan ada yang pengaruh kebutuhan itu ya. Ya, dan kebutuhan tentang makanan, apakah memang berpengaruh terhadap bagaimana kita akan menerapkan ke anak-anak budaya positif? Kalau ternyata memang latar belakang dari anak-anak itu misalnya adalah dari menengah ke bawah, dari pola makannya, dari istirahatnya seperti itu kan, hubungan bisa saja terjadi. Kenapa budaya positif tidak bisa diterapkan? Karena pengaruh tadi ya, kebutuhan itu tidak terpenuhi misalnya gitu kan. Ya gitu Pak Ujang akhirnya.
Ya, mangga turun Pak Ahmad. Pak Irsan ada tanggapan atau sudah jelas? Iya, Ada, tentang kebutuhan dasar manusia ya. Ya. Ya, ya. Ya, kalau yang materi yang saya dapatkan, memang di situ dikatakan 5 kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi dulu, Pak. Kenapa? Karena ketika seseorang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya tersebut, ini mungkin akan sedikit mempengaruhi psikologisnya gitu atau tingkah lakunya. Jadi mungkin dari segi makanan pun juga harus yang bagus mungkinnya, yang intinya adalah berdampak kepada kesehatannya seperti itu kalau untuk makanan dari materi yang saya dapat ya Pak ya. Juga mungkin kasih sayang orang tua ya, bagaimana orang tua menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya di rumah, apakah dia diskusi ataukah dia hanya memarahi, hanya menyalahkan, makanya ya seperti betul, itu. Orang tua juga sangat penting. Tapi bisa saja mungkin ya, kalau misalnya di rumahnya dimarahi seperti itu, kalau kita bisa menginikan, maka anak akan percaya kepada kita, akan nyaman dengan kita. Mungkin kan suatu saat akan seperti itu. Karena kalau di rumah tidak ada tempat diskusi, yang ada disalahkan terus, daripada saat datang ke sekolah, dia akan, kalau kita tarik tadi seperti tadi, dengan kontrol manajerial, mungkin anak akan enak di sekolah gitu, dibanding harus misalnya pulang ke rumah, kalau pertama di rumah nggak ada siapa-siapa, yang kedua dimarahi, mana juga paling gini. Mungkin itu kedepannya harus bisa seperti itu. Ya, segitiga restitusi ya Pak ya. Ya, betul. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Ada lagi yang raise hand, Pak Yosep Rahmansyah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Ujang dan Pak Ihsan. Saya sangat tergelitik sekali ini mengenai pembentukan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah ya. Pertanyaannya sederhana Pak Ujang, seberapa jauh faktor keteladanan berkaitannya dengan terbentuknya kesepakatan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Dalam hal ini keteladanan kita sebagai orang tua di sekolah ya, baik itu sebagai guru ataupun orang tua kedua, sejauh mana peran keteladanan itu sehingga menimbulkan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih banyak. Ini Pak Yosep, mungkin seberapa jauh faktor keteladanan dalam meningkatkan keyakinan kelas, keyakinan sekolah, hubungannya dengan mungkin dapat menumbuhkan motivasi intrinsik bagi siswa. Itu Pak Irsan. Ya, terima kasih Pak Yosep atas pertanyaannya. Jadi kalau keyakinan ini kan awalnya itu kan dari kesepakatan kelas ya Pak ya. Nah, dalam pembuatan kesepakatan kelas ini, kita bukan membuatnya sendiri, tapi kita melibatkan seluruh murid itu untuk membuat, pertama kan peraturan dulu nih, apa nih yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Jadi, kita buat dulu bersama-sama seluruh murid tentang peraturan apa saja yang tidak boleh dibuat di dalam kelas. Dari peraturan itu, kita rubah kalimatnya kan, kalau peraturan kan misalnya, jangan membuli, misalkan jangan mengejek, misalkan jangan membuang sampah atau apa. Nah, dari peraturan itu kita harus rubah dulu kalimatnya menjadi kalimat positif, yaitu dengan menghilangkan kata dilarang atau kata dilarang. Ya. Dan kemudian dari kesepakatan itu yang udah kita rubah ke dalam bentuk kalimat positif, baru kita teruskan lagi ke dalam bentuk keyakinan yang tadi yang nilainya itu abstrak gitu. Misalkan jangan mengganggu atau harus kondusif di dalam kelas misalkan, berarti kan kalau melihat nilai keyakinannya adalah saling menghargai. Nah, kita sepakati bersama siswa bahwa nilai-nilai itu harus kita sepakati atau harus kita terapkan selalu, minimal misalkan dalam pelajaran kita gitu. Kan kita
kan setiap guru itu mungkin membuat keyakinannya itu kan berbeda ya, kesepakatan keyakinannya itu tergantung siswa Belajar. berdiskusi di kelas ya. Dan minimalnya itu siswa itu dengan pelajaran kita gitu menerapkan nilai keyakinan tersebut gitu. Yang diharapkan nanti yang dikatakan sama Pak Ahmad bisa menjadi keyakinan sekolah gitu yang diadopsi dari keyakinan sekolah. Mungkin seperti Ya. itu Pak Yusuf. Gimana Pak Yose? Terima kasih banyak Aisan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mungkin menambahkan Pak Ihsan boleh ya? Ya boleh Pak. Karena tadi ada kata keteladanan seorang guru memang harus juga menjadi beban ya, contoh. Karena kita menginginkan, tapi kalau gurunya tidak teladan, tidak menjadinya tidak akan dampak kepada anaknya. Ya. Maka faktor teladan ini guru ini juga harus benar, misalnya tidak pernah kesiangan. Kalau misalnya kalimat tidak bukan hanya berlaku untuk anak, tapi juga untuk gurunya sendiri gitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ya Pak, bisa, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Ada sekali lagi Pak Irsan dari Pak Paron. Silakan Pak Roni. Oh ya siap, terima kasih Pak Ujang. Siapa? Maaf semuanya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan semua rekan-rekan guru-guru hebat semuanya. Menanggapi masalah keteladanan, tentu ini guru-guru di SMA 5 khususnya di Semanli, saya ibaratkan di sepak bola lah. Ada kiper, ada pemain belakang, ada pemain tengah, ada pemain sayap, ada striker. Dan disitulah harus kerjasama kan. Sebuah tim itu harus kerjasama. Tidak bisa seorang guru tiba-tiba melakukan one man show. One man show soranganan. Beri jeng dia sendiri mungkin yakin bahwa saya sudah menginspirasi anak-anak. Tapi kita lihat dulu inspirasinya yang seperti apa gitu kan. Nah, untuk one man show ini yang kadang kita harus hati-hati menyikapinya. Kita perlu mengarahkan, kita perlu bicara bicara ya istilahnya ngumpul gitu kan, bicara baik-baik, kita bicara yang terbaik buat sekolah gitu. Jadi tentunya tadi kan kata Pak Yosef, sejauh mana keteladanan ini mempengaruhi motivasi intrinsik siswa, ya tentu dari kebersamaan semua guru dalam menjadi teladan yang baik buat siswa. Tidak istilahnya tidak wawarehan lah gitu. Ayah guru jadi contoh, tapi ada guru juga yang jadi contoh yang tidak baik, misalkan jangan sampai seperti itu. Tentu ya mau nggak mau sih kita jadi guru mah ya all out lah dalam pekerjaan kita gitu, dalam mendidik anak gitu. Tidak bisa apan abdi mah tidak bisa seperti itu. Saya rasa kalau kita jadi guru ya digugu dan ditiru ya merencek barudak teh mah. Ngajaga kalau menurut saya mungkin seperti itu pendapat saya mah. Masalah keteladanan, ibaratkan kita guru itu adalah sebuah tim sepak bola, perlu ada strategi, karena ini pun tadi kan judulnya ada strategi ya, perlu dibicarakan baik-baik. Strategi itu yang terpenting adalah kebersamaannya, yang terpenting adalah kesolidannya, saling berbaginya, saling pengertiannya, itu yang terpenting menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setuju sekali Aroni. Setuju banget, kerjasama, sama-sama kerja gitu. Ada lagi bahwa Ibu Guru ada yang sharing atau pertanyaan? Waktu dan 20:47. Pak Egi, saya kembalikan ke Pak Egi, ke penyelenggara rapat. Silakan. Atau sudah saja atau gimana? Kami Pak Egi. Sama-sama.
Waalaikumsalam warahmatullahi Atur nuhun sedayana. Lagi jangan lupa filenya dikirim. Hatur nuhun Pak Irsa.